Hari ini kita akan bahas bersama ya teman-teman mengenai hal tersebut. Nah, saya membaginya coba dalam beberapa topik bahasan begitu ya. Pertama mengenai konsep ataupun pengertian dasar dari audit sosial sendiri. Nah, ini biar saya nggak sendirian teman-teman ngisinya, mau dong dengar pendapat teman-teman, boleh di chat aja kalau misalnya malu gitu ya. Mana sih menurut teman-teman misalnya dari kelima bentuk ini, untuk kegiatan pemberdayaan ini ataupun partisipasi masyarakat ini yang termasuk audit sosial. Silakan, boleh dong diketik di chat ya Bu, apa-apa. Apakah misalnya nyoblos ketika kita pemilu gitu ya, presiden sampai bawah, itu termasuk audit sosial atau bukan? Silakan teman-teman, ketik aja di chat ya Bapak. Apakah misalnya kita ngadu lewat Twitter, itu termasuk audit sosial? Apakah misalnya ngumpulin informasi seputar anggaran desa teman-teman, anggarannya ya, itu termasuk audit sosial atau bukan? Atau ini kegiatan teman-teman ini ya, komite PBJ berpartisipasi dalam musrenbang, apakah termasuk audit sosial? Mas Alvin. Jadi ya. Kalau soal audit sosial ini, ya pertama saya urutannya adalah pertama, kalau saya boleh ngurutkan ya, itu analisa kalau bukan ngurutkan, ngumpulkan analisa kebijakan bantuan sosial, pengumpulan informasi anggaran desa, komite PBJ berpartisipasi dalam musrenbang, sama pengaduan jalan rusak via Twitter pemerintah. Kalau nyoblos dalam pemilu itu apa ya? Adalah hak ya, saya pikir adalah lebih kepada hak masyarakat untuk ikut dalam apa? Kalau dalam saya kadar analisis sosialnya tidak selangsung, tidak tidak selangsung, misalkan analisa kebijakan maupun komite PBJ berpartisipasi dalam musrenbang, itu lebih terasa sekali Mas dibandingkan dengan nyoblos pemilu. Karena kalau nyoblos pemilu itu kan kita tahu ada sekian tahapan yang harus dilewati suara kita itu untuk menjadi penentu kebijakan. Tapi kalau komite PBJ berpartisipasi dalam musrenbang atau analisa kebijakan bantuan sosial itu langsung bisa menohok. Begitu Mas Alvin, terima kasih. Jos, Mas Bayu, makasih banyak tanggapannya. Teman-teman ini juga udah beberapa nanggapin di chat gitu ya. Ada Kak Minda bilang ya pengumpulan informasi termasuk audit sosial. Kak Emi bilang pengumpulan informasi budget desa termasuk audit sosial. Pengaduan jalan rusak lewat Twitter juga termasuk audit sosial, kata Mas Kafa. Nanti kita akan revisit lagi teman-teman, apakah dari kelima bentuk ini partisipasi publik mana yang kira-kira cocok termasuk audit sosial. Nah, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa ternyata banyak teman-teman cara kita sebagai warga biasa gitu ya, individual bahkan maupun secara kolektif itu berpartisipasi untuk memastikan pejabat-pejabat publik kita itu melakukan kewajibannya secara benar gitu. Karena kita dengar soal akuntabilitas gitu kan, cara kita memastikan agar perilaku dan juga keputusan publik itu sesuai dengan mandat kita gitu kan. Nah, secara umum sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi kira-kira 3 hal atau 3 tipe yang kurasa ini familiar di negara kita. Ada yang namanya vertikal accountability gitu ya, akuntabilitas yang sifatnya vertikal. Dia itu yang seperti kita lakukan teman-teman. Ketika misalnya kita sebagai warga dalam posisi demokrasi gitu ya, kultur demokrasi, itu misalnya tadi menagih anggaran desa misalnya, atau misalnya berpartisipasi misalnya dalam kegiatan-kegiatan pembuatan kebijakan publik. Nah, bedanya sama yang horizontal, ini yang sering mungkin didengar dengan istilah check and balances gitu ya, antar lembaga-lembaga negara. Jadi sifatnya itu saling mengawasi.
Jadi misalnya kemarin Komnas HAM sama Ombudsman gitu ya, punya kewenangan untuk mengawasi lembaga-lembaga negara lain dalam konteks misalnya Komnas HAM apakah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, atau Ombudsman misalnya dalam konteks maladministrasi. Jadi bukan hanya kita yang punya kewenangan untuk menjaga akuntabilitas gitu ya teman-teman, tapi juga lembaga-lembaga negara lain yang punya fungsi pengawasan juga punya kewenangan tersebut. Jadi itu yang sering kata kunci yang sering kita dengar gitu ya. Tapi ada juga yang namanya ketiga nih teman-teman, transversal atau diagonal atau social accountability gitu ya. Yang memang dia lebih menyeluruh teman-teman, nggak hanya bicara vertikal misalnya yang satu arah begitu ya, tapi kemudian juga berbalik tuh prosesnya, sama-sama terlibat antara misalnya badan-badan negara yang punya fungsi pengawasan dengan kita sebagai warga. Jadi sifatnya lebih dalam paket lengkap lah, kira-kira begitu. Jadi tiga itu yang kira-kira familiar gitu teman-teman, dan aku rasa perlu kita perhatikan. Nah, yang lainnya misalnya ada juga akuntabilitas yang memang didorong langsung oleh anak-anak muda. Ini contoh konkretnya ya teman-teman gitu. Nantinya gitu ya, bahwa misalnya berbagai kegiatan pengawasan, misalnya tadi ya monitoring anggaran desa dan lain sebagainya, itu dipimpin langsung, dilaksanakan langsung, dan juga diawasi langsung oleh teman-teman muda. Dan itu sekarang semakin krusial gitu teman-teman, bukan hanya soal jumlah gitu ya. Kalau bicara anak muda yang banyak, yang misalnya mereka lebih paham teknologi, bukan hanya itu, tapi karena teman-teman itu punya kepentingan langsung terhadap pembangunan. Jadi sekarang modelnya, trennya gitu teman-teman, di banyak negara juga kayak gitu, berbagai kegiatan untuk meminta pertanggungjawaban publik itu justru dipimpin langsung sama anak-anak muda. Berbagai aksi misalnya, aksi-aksi publik ya, walaupun dia bisa kita kategorikan sebagai sebuah partisipasi publik yang belum dalam hal yang partisipasi yang lebih lanjut gitu ya, demonstrasi misalnya dan lain sebagainya, itu kan sekarang sudah banyak dipimpin oleh kita yang anak muda. Nah itu jadi salah satu bentuk akuntabilitas juga yang ingin saya bilang. Ada juga misalnya yang mutual accountability ini, teman-teman, ini seluruhnya sebenarnya ikut berpartisipasi kira-kira. Jadi mereka misalnya dalam bahasa yang mudah ya, kita sebagai penerima layanan dan juga misalnya pemerintah dalam hal itu sebagai pemberi layanan publik, itu sama-sama alur komunikasinya berjalan baik gitu. Nah seringkali problemnya adalah pemberi layanan gitu ya, itu kadang-kadang suka nutup kuping, nggak mau nerima bentuk masukan gitu ya dari warga. Nah ini yang kurasa penting sebagai awalan dasar atau konseptual mengenai akuntabilitas ya teman-teman. Nah audit sosial sendiri kemudian ada beberapa kata kunci nih teman-teman yang saya bold. Satu, dia serangkaian kegiatan. Jadi dia sifatnya banyak gitu teman-teman, berlanjut, ada beberapa tahap. Jadi tidak bisa misalnya satu kegiatan yang tunggal itu dikategorikan sebagai sebuah audit sosial, karena audit sosial itu soal proses. Dia itu dari teman-teman misalnya ngumpulin informasi anggaran desa, sampai misalnya ke tahap teman-teman bikin analisa terhadap anggaran tersebut, mana misalnya beresiko terjadi korupsi, sampai teman-teman misalnya yang melakukan analisa tadi merekomendasikan atau misalnya membuat suatu forum rekomendasi gitu ya, evaluasi terhadap kebijakan tersebut sampai pengawalannya. Jadi ini sebuah proses yang panjang gitu teman-teman. Jadi apakah misalnya kegiatan mengumpulkan informasi saja gitu ya dapat dikategorikan sebagai audit sosial? Sebagai satu bagian iya, tapi sebagai sebuah rangkaian itu belum. Gitu ya. Salah satu titik tolak konsep utamanya. Dan yang kedua teman-teman, bold yang kedua itu yang tebal diinisiasi oleh kita oleh warga. Gitu. Jadi tidak disuruh-suruh sama pemerintah atau pemberi layanan misalnya, tapi atas kesadaran warga sendiri. Dan sifatnya teman-teman kegiatannya adalah menilai, mengawasi dan juga mengevaluasi kebijakan agar kemudian tadi ya mereka yang punya diskresi teman-teman, mereka yang punya kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan negara tadi,
itu melakukannya secara berintegritas, akuntabel, dan transparan, sehingga kita sebagai penerima manfaat, ya, penerima layanan publik, itu dapat merasakan betul manfaat dari layanannya. Kemarin kita banyak diskusi soal pengadaan yang nggak sesuai sama kita. Nah, ini salah satu cara yang kita lakukan agar tadi ya, memastikan mereka melakukan pengadaannya secara bagus, itu adalah salah satu lewat mekanisme audit sosial, teman-teman. Nah, tentu tujuannya adalah menciptakan kesadaran bersama antara kita dan mereka, gitu ya, pemberi dan penerima manfaat. Dan juga tentu meningkatkan efektivitas, karena kalau tanpa dialog dua arah, gitu teman-teman, komunikasi dua arah, tanpa misalnya pemberi layanan publik mengetahui kebutuhan kita sebagai penerima, itu akan sangat sulit meningkatkan kualitas dari layanan publik tersebut. Dan juga tentu tadi ya, membuka kesempatan pemangku kepentingan agar termasuk kita mendapatkan akses ke layanan publik yang lebih berkualitas. Nah, inti dari audit sosial, teman-teman, adalah menyediakan alat ukur bagi kita, gitu ya, menyediakan tools, sarana bagi kita agar tadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sesuai, relevan dengan kebutuhan kita. Karena kan selama ini gejalanya atau yang sering terjadi kan jauh, gitu ya teman-teman. Pemda misalnya atau desa ngebuat satu pengadaan proyek apa, tapi sebenarnya dalam diskusi di banknya itu ternyata ya butuhnya puskesmas misalnya, tapi ternyata yang dibangun apa. Nah, ini kan ada gap, ada kesenjangan, gitu teman-teman. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kita untuk mendekatkan kesenjangan tersebut adalah lewat audit sosial tadi, teman-teman. Nah, ini secara umum sebenarnya 3 ini saja, teman-teman, elemen penting agar sebuah proses audit sosial itu berjalan dengan sukses. Satu, ini ada orang yang minta, gitu teman-teman, ada warga yang aktif partisipasi, dan juga bukan hanya aktif tapi juga punya aksi-aksi kolektif yang mereka lakukan. Di saat bersamaan, di sini enforceability atau orang-orang atau pihak-pihak, gitu ya, tadi yang pemberi layanan publiknya juga mau ngebuka diri, mau ngebuka telinganya dari masukan-masukan warga tadi. Dan proses tadi kemudian tadi ya, dia berjalan memang harus dua arah, gitu teman-teman, syaratnya. Jadi sebenarnya penting misalnya kita misalnya mengidentifikasi siapa-siapa saja sebenarnya di birokrasi misalnya yang kita tuju. Misalnya kita mau melakukan audit sosial terkait masalah kemarin ya, soal insentif nakes misalnya. Nah, ya itu kemudian kita harus proses yang baik, sebenarnya syarat yang diperlukan dalam sebuah proses audit sosial adalah terjadi komunikasi dua arah tuh, antara kita sebagai orang yang berkepentingan dan juga misalnya pihak birokrat atau birokrasi misalnya yang berhubungan dengan hal tersebut juga mau membuka diri. Jadi itu teman-teman yang penting. Tantangannya sebenarnya tadi ketika di satu sisi ini ogah, gitu ya, buka kupingnya, tapi banyak misalnya yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi siapa-siapa saja yang di dalam birokrasi yang mungkin saja bisa kita ubah pandangannya terhadap kepentingan kita tadi. Identifikasi siapa saja yang misalnya bisa jadi kawan kita, gitu ya, ally kita dalam proses advokasi ini. Nah, ini teman-teman, kira-kira ini beda secara singkat, gitu ya, soal audit sosial dan audit keuangan. Pelaksananya adalah kita sendiri. Yang paling bagus kalau misalnya tadi juga birokrat bisa ikutan tadi ya, mutual accountability jalan. Nah, kan tentu audit keuangan ya lembaga keuangan saja atau auditor ya tentu yang melakukan audit, dan dia sifatnya fokusnya adalah data-data keuangan. Sementara kita fokusnya adalah keputusan, tindakan, dan juga pelaksanaan dari anggaran-anggaran publik. Jadi misalnya pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran misalnya, atau menerbitkan kebijakan tertentu, ataupun misalnya tadi ya dalam rancangan pembangunan, gitu. Nah, ini jadi fokus kita sebenarnya. Tujuannya tadi memantau sampai menilai, teman-teman, kualitas dan juga kuantitas dari sebuah layanan publik.
sampai kemudian kita menyediakan rekomendasi perbaikan. Dan hasilnya tentu adalah tadi, transparansi yang meningkat, akuntabilitasnya juga meningkat, pencegahan praktik korupsinya juga semakin mudah terdeteksi. Karena tadi yang jadi fokus adalah berbagai kebijakan publik yang selama ini sebenarnya jadi menimbulkan banyak resiko-resiko korupsi. Nah inilah secara umum sebenarnya tentu banyak keuntungan teman-teman, bukan hanya bagi kita ya sebagai pelaku aktor utama dari audit sosial, tapi juga di saat bersamaan bagi para pemangku kepentingan lain juga bermanfaat gitu, karena ya sama-sama dapat keuntungan. Mereka kemudian terbantu, pemberi layanan ya terbantu karena kita terus ngasih masukan gitu ya, terbantu agar mereka lebih mudah membuat program dan lain sebagainya. Dan di saat bersamaan juga mendorong ini yang menguntungkan banyak kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan atau marginal, teman-teman. Nah, problemnya seringkali nanti kita bisa bahas lebih dalam adalah tadi akses informasinya sedikit, atau misalnya intervensi politik di sisi pemberi layanan itu jauh lebih besar daripada aksi kolektif yang kita lakukan. Nanti kita bisa bahas lebih jauh bagaimana mensiasatinya. Nah, saya rekap lagi kira-kira ini teman-teman prosesnya gitu ya secara umum. Satu ya, kita butuh informasi, misalnya kalau mau audit anggaran publik di sektor pendidikan, kita harus punya informasi terhadap hal tersebut. Dan juga punya keahlian teman-teman melakukan audit sosial, tidak perlu ada sertifikasi tertentu gitu, asal kita mau saja teman-teman sebenarnya untuk tenggelam gitu ya di dalam satu proses kebijakan publik tertentu, itu sudah oke banget. Dan juga tadi kemampuan untuk menggali sebenarnya data-data yang diperlukan. Nah, prosesnya tadi teman-teman bisa lakukan pengamatan dan juga penilaian terhadap kinerja. Nanti akan aku belajarin di sesi selanjutnya. Dan juga outputnya tentu ini teman-teman yang diharapkan adalah kemudian masyarakat lebih berdaya, lebih terlibat, lebih partisipatif gitu ya. Dan juga tadi di saat bersamaan di sisi pemberi layanan mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap kerjanya. Nah itu teman-teman di bagian pertama ya, soal pengertian umum dari audit sosial. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Di sini Kak Maslina, betul Kak, kesadaran warga jadi penting. Kita lihat sekali misalnya tadi ya yang diceritakan Mas Bayu gimana situasi Jember saat ini, kalau warganya tidak aktif gitu ya, itu akan sulit terbuka, dan sampai sekarang masih panas gitu isunya. Dan itu jadi faktor krusial sebenarnya teman-teman. Itu bensin utama lah kira-kira kalau bicara audit sosial gitu ya, yang diperlukan. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua teman-teman mengenai contoh. Kalau teman-teman tadi sudah sempat menonton, sebenarnya salah satu yang kami dan teman-teman di mitra di daerah begitu ya, teman-teman yang coba kami bangun adalah salah satunya lewat salah satu program di 4 daerah teman-teman. Ini sudah selesai sebenarnya secara programatik gitu ya teman-teman, tapi residu-residu semangatnya masih tetap ada di Aceh, di Garut, di Lombok, dan di Kupang sampai dengan tahun 2016 lalu. Nah, di salah satu film teman-teman Asa di Kekait Daya di Lombok, di Desa Kekait, itu kami bersama teman-teman LSM Mitra di sana, dan juga penerima manfaatnya langsung, itu kolaborasi teman-teman. Jadi ada 3 pihak nih, warganya gitu ya, yang melakukan audit sosial. Dari kami support TI dari segi informasi gitu ya, dan juga berbagai tools secara alat ukur tadi. Teman-teman mitra daerah, mitra lokal, LSM lokal itu ya menjembatani proses tersebut, tentu juga dengan menjembatannya dengan komunikasi dengan pemerintah daerah di tempat begitu teman-teman, dan juga kita libatin juga penerima manfaatnya. Jadi karakteristik utamanya itu teman-teman. Yang menonjol sekali adalah penerima manfaat, dia sifatnya tidak menerima aja, tapi juga terlibat langsung dalam sebuah proses audit tadi. Nah, di dalam proses ini teman-teman, ini memang kami spesifik mengawal isu pelayanan publik. Nah, maaf. Nah, ini
ini sebenarnya yang akan kami harapkan nanti kita bisa lakukan bersama teman-teman. Kalau sebelumnya ada di pelayanan publik gitu ya, jadi teman-teman muda di 4 daerah tadi itu ngeguyup teman-teman, bikin kelompok ya, buat komite lah semacam kayak teman-teman gitu, yang mereka bisa nerima aduan seputar pelayanan publik gitu ya. Ya contoh misalnya tadi soal SIM, atau misalnya ada warga desa tertentu yang nggak punya atau sulit mengakses atau membuat KTP ataupun kartu keluarga, atau tadi kalau di desa Kekai tadi soal BPJS. Jadi di satu desa tadi itu minim banget teman-teman warga yang punya akses terhadap perlindungan kesehatan. Nah, jadi teman-teman Youth Report Center ini gitu ya, sekelompok anak-anak muda ini itu mengurus dan juga mengawal proses tersebut gitu. Jadi misalnya di desa tersebut ya, mereka melakukan pendataan gitu ya, berapa sih jumlah warga misalnya yang belum memiliki kartu BPJS kesehatan, kartu Indonesia Sehat misalnya gitu ya. Terus kemudian mereka analisa teman-teman, kenapa sih mereka belum mendapatkan, dan juga tentu menganalisa situasi lain gitu. Ternyata di desa tersebut banyak banget teman-teman perempuan misalnya yang di bawah umur yang sudah menikah, dan karena itu lebih rentan misalnya beresiko secara kesehatan maupun secara reproduksi seksual misalnya seperti itu. Dan kemudian jadi penting untuk punya akses terhadap perlindungan kesehatan. Ya kita bisa belajarin gitu ya teman-teman, ada masalah soal kultur yang timpang, ada masalah soal stigma yang kencang terhadap mereka dan lain sebagainya. Tapi secara umum teman-teman kemudian melakukan pengawalan tadi sampai kemudian akhirnya ngurus teman-teman ke Dukcapil dan lain sebagainya, melakukan banyak audiensi gitu ya dengan pemerintah setempat, sampai akhirnya warga-warga di desa tersebut semuanya dapat kartu Indonesia Sehat tadi. Jadi kira-kira kalau dilihat dari tadi itu proses teman-teman. Jadi tidak satu kegiatan saja, tapi memang serangkaian kegiatan yang tadi kita sempat singgung di awal. Dan kemudian tadi di sisi Bapak Ibu Dukcapilnya juga lebih aware gitu ya, teman-teman juga lebih sadar ternyata cara yang baik dalam melakukan proses pendataan tadi misalnya Dukcapil dan lain sebagainya, itu tidak cukup menerima atau nunggu warga saja, tapi juga harus aktif. Akhirnya kemudian setelah itu mereka lebih bikin posko-posko yang langsung datang di puskesmas setempat, di RT-RT setempat misalnya gitu ya, dan itu kemudian jadi mutual gitu teman-teman, bareng-bareng. Dan itu jadi salah satu hal yang nanti bisa kita aplikasikan juga bersama. Misal di Kupang juga kita sama kawan-kawan Bengkel Apex juga itu waktu itu ya kan, isunya soal KTP, KK, akte kelahiran dan akte perkawinan teman-teman. Terus kawan-kawan kemudian melakukan ini kan, menerima laporan-laporan warga. Caranya channelnya juga dibuka banyak teman-teman, ada laporan langsung tatap muka gitu ya waktu itu, ada juga melalui SMS zaman-zaman ini 2014-2015 ya deh teman-teman. Nih kisaran usia pelapor, ada juga relawannya teman-teman. Nah ini kami harapkan nanti kawan-kawan bisa di sini juga posisinya gitu. Jadi krusial sebenarnya peran teman-teman. Di Lombok misalnya tadi isu soal BPJS sama dana bos gitu ya. Jadi menerima aduan sampai melakukan advokasinya. Jadi secara umum ini salah satu contoh mungkin teman-teman kalau bicara soal audit sosial dalam konteks pelayanan publik. Nah itu seluruhnya tentu nggak dari kami teman-teman yang di TI gitu ya, tapi justru berangkat dari kebutuhan langsung dari warga, karena selama ini mereka merasakan ya ternyata ngurus KTP tadi lama, susah, nggak jarang misalnya mintakan uang di luar biaya resmi gitu ya, ada punglinya, ataupun misalnya layanan publiknya itu nggak berkualitas. Tadi misalnya akses terhadap anggaran sekolah ya misalnya, atau anggaran puskesmas yang harusnya digunakan untuk melakukan apa, tapi kemudian jadinya apa. Atau ada juga nih teman-teman warga nggak tahu, mereka pengen banget terlibat, tapi nggak tahu caranya. Nah ini sebenarnya yang jadi poin-poin penting dari
sebuah proses audit sosial. Jadi kepentingannya karena warga bersinggungan langsung dengan kebutuhan tadi, kemudian mereka melakukan inisiatif. Kira-kira gitu kata kuncinya, teman-teman. Nah, di ini ada beberapa cara atau alat ya yang teman-teman bisa gunakan nanti dalam seluruh proses gerakan teman-teman ya. Nggak terbatas dalam isu komite PBJ saja, teman-teman, juga dalam berbagai konteks lain. Satu, misalnya alat yang bisa kita gunakan dalam mengakses sebuah informasi publik. Gitu. Mungkin yang relevan atau yang familiar ini ya, teman-teman, keterbukaan informasi publik yang kemarin sebenarnya sudah kita diskusikan juga di sesi sebelumnya begitu ya. Tapi ternyata ada juga beberapa cara lain. Ada kalau teman-teman misalnya datang ke pemerintah setempat, itu ada tuh dipajang-pajang kan ya, juga citizen charter atau maklumat pelayanan. Nah, itu sebenarnya penting banget, teman-teman, bagi kita. Karena itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka punya kewajiban A, B, C dalam menjalankan tugasnya. Nah, kadang itu cuma jadi pajangan aja, ya nggak sih? Kita juga sering melihat itu sebagai sebuah suatu artifisial saja, tapi padahal itu kemudian bisa kita gunakan banget untuk melakukan tadi ya, menagih akuntabilitasnya. Jadi kita bisa gunakan misalnya dalam tim deh, sering banget di tempat bikin itu kan sering tuh ada piagam gede misalnya proses pembuatan SIM makan waktu berapa lama, biayanya berapa, ada standarnya begitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan acuan agar tadi prosesnya itu berjalan dengan accountable gitu ya, teman-teman. Ini sebenarnya jadi salah satu alat yang bisa kita gunakan. Atau ini kita bisa lihat mampir ke undang-undang terkait, misalnya bicara soal misalnya ke puskesmas gitu ya. Mereka tentu punya kewajiban tertentu dan lain sebagainya yang bisa kita inventarisir gitu ya, kita bisa periksa dan kita bisa nilai dalam konteks audit sosial tadi. Jadi ini beberapa alat lain mungkin ya, teman-teman, yang mungkin kita bisa manfaatkan dalam konteks akses terhadap informasi. Nah, yang kedua, teman-teman, itu dalam konteks meminta akuntabilitas dan juga integritas kebijakan publik. Nah, ini yang kurasa teman-teman udah sering lakukan gitu ya, pendidikan warga. Jadi ini penting karena dia bicara soal mendorong agar kita sebagai warga itu tahu haknya. Ketika dalam konteks misalnya mendapatkan sebuah layanan publik atau misalnya dalam hal-hal lain sebagai relasi kita sebagai warga negara gitu ya. Jadi kadang kita abai gitu ya, atau apatis misalnya, atau nggak mau tahu, itu bukan karena memang nggak peduli, teman-teman, tapi seringnya karena nggak tahu aja hak kita sebagai warga itu apa. Jadi penting sebenarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kayak kita saat ini. Jadi kemudian kita bisa lebih mengetahui hak kita apa, dan kemudian kita bisa meminta hak tersebut lagi gitu ya. Nah, lainnya ini ada beberapa cara juga, teman-teman. Misalnya PET nih ya, ini aku rasa teman-teman sudah lakukan juga. Jadi kita men-tracking gitu, teman-teman, pengeluaran belanja dari pemerintah setempat. Ya, setiap tahun ada laporan gitu ya, laporan keuangan, laporan kegiatan, itu bisa kita lakukan, kita bisa manfaatkan sebagai alat pemantauan tadi. Ada juga misalnya C dan D ini sering juga dilakukan tadi di berbagai, salah satu tadi ya, di Semarang, di salah satu film tadi, teman-teman. Jadi mereka misalnya dalam hal itu membuat semacam katalog penilaian. Jadi kita sebagai warga itu menilai seberapa baik, seberapa berkualitas sebuah kebijakan. Jadi dibuat tuh, ternyata misalnya dalam kebijakan pembangunan sekolah di mana gitu. Lalu kemudian mereka buat tuh dari segi kualitas pembangunan seperti apa,
terus kemudian transparansi anggaran seperti apa, itu dinilai, dan kemudian hasilnya kemudian biasa diskalain tuh teman-teman. Oh ternyata kurang baik ataupun buruk bahkan hasil penilaian dari warga. Dan itu kita punya hak teman-teman untuk melakukan penilaian tadi. Dan itu kemudian disampaikan hasilnya ke pemangku kepentingan terkait. Atau ini teman-teman yang sering mampir ke DPR atau DPRD setempat melakukan hearing gitu ya, dengar pendapat atau diundang ataupun terlibat dalam proses musrenbang, itu juga penting. Itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan. Atau ini tadi citizen complaint teman-teman. Kalau di tingkat pemerintah misalnya ada petugas pengelola informasi misalnya, kita bisa masuk ke sana. Ataupun misalnya tadi lewat Twitter juga sekarang jadi bentuk komplain baru gitu ya teman-teman, itu bisa kita manfaatkan juga. Dan tentu itu jadi salah satu channel saluran kita untuk menyampaikan keluhan. Dan sekarang itu jadi salah satu alat yang bisa kita gunakan juga. Tadi ada public expenditure, pengeluaran, ada juga ini soal penerimaan pemerintah setempat gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya beberapa alat ya secara umum saja ya teman-teman yang mungkin kita bisa gunakan di kemudian hari. Nah yang terakhir di sana ada juga dalam konteks partisipasi publik teman-teman. Nah ini beberapa yang saya rasa teman-teman sudah familiar juga. Ada cara misalnya melakukan multi stakeholder forum gitu ya teman-teman, ngundang diskusi beberapa elemen masyarakat maupun pemerintah untuk mendiskusikan suatu kebijakan publik tertentu. Ini juga sebenarnya ternyata jadi salah satu cara audit sosial gitu teman-teman. Atau juga ini terlibat dalam perencanaan publik yang partisipatif, penganggaran juga ikutan, dan juga ini teman-teman community-led procurement atau misalnya pengadaan yang memang dipimpin langsung, diinisiasi langsung oleh para warga. Gitu. Jadi dalam siklus kebijakan gitu ya, waktu itu dijelasin sama Mbak Divitri waktu itu, kan itu jelas bahwa ternyata proses pembuatan kebijakan publik, penganggaran, dan juga perencanaan itu bottom up dari bawah ke atas gitu, yang ideal gitu teman-teman. Dan yang ideal lagi itu ada partisipasi aktif dari kita, ngasih masukan, mengawal prosesnya, dan juga kemudian memastikan kualitasnya di kemudian hari itu sesuai dengan saran kita di awal, kira-kira gitu. Ada juga tools lain yang penting nih teman-teman, ini ngecek harta kekayaan pejabat publik. Ini bisa mampir ke website KPK yang LHKPN gitu ya, maupun kalau yang ASN itu LHKPN tapi yang ASN. Nah ini kurasa bisa jadi alat kita juga untuk ngecek kesesuaian gitu ya. Jadi misalnya kalau ada satu kebijakan publik yang mencurigakan, kita bisa ngelihat nih kekayaan pihak pejabat publik terkait itu gimana sih. Nah, itu kita kemudian bisa jadi alat untuk menelusuri lebih dalam tadi. Terus misalnya konflik kepentingan yang di Probolinggo misalnya kemarin kasusnya itu juga clear tuh teman-teman, ternyata banyak kepentingan gitu ya kalau bicara soal proses kebijakan publik. Jadi dia tidak imun atau dia tidak berada dalam satu ruang yang hampa ya, kebijakan saja, tapi ternyata ada kepentingan politis lain. Dan ini sebenarnya waktu materi yang kapan gitu ya, misalnya memeriksa atau yang kemarin Mas Danang bilang, teman-teman misalnya ngecek satu riwayat perusahaan dalam konteks pengadaan gitu ya, oh ternyata direksinya itu kerabatnya Bupati X misalnya. Nah ini bisa kita jadikan salah satu alat juga untuk melakukan audit sosial tadi. Ternyata ketika dilakukan penelusuran banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu, dan memahami dan juga melakukan penelusuran mengenai konflik kepentingan jadi penting. Ada juga fakta integritas nih teman-teman. Ini yang sering disalah persepsikan gitu ya. Kalau kita misalnya datang ke mana gitu ya, tuh ada tempelan spanduk gede bahwa ini bebas dari korupsi, zona bebas dari korupsi misalnya seperti itu ya. Tapi ternyata bukan itu makna sebenarnya dari sebuah fakta integritas. Ini sebenarnya tadi ya,
bukan juga kontrak politik teman-teman yang sering disalahartikan ya. Misalnya ada calon gubernur mana kemudian melakukan kontrak politik dengan warga sebelum pemilihan gitu ya. Pada umumnya bukan itu esensinya, tapi tadi benar-benar melakukan diskusi yang melibatkan semua pihak, lalu kemudian menyepakati bagaimana melakukan misalnya kita melakukan pemantauan, pengawasan di dalam proses kesepakatan tersebut, kebijakan publik tersebut. Jadi intinya dia bukan hanya sebuah bentuk partisipasi yang administratif gitu teman-teman, saling tanda tangan misalnya, bukan hanya itu, tapi gimana sama-sama bisa memastikan akuntabilitas dari sebuah kebijakan itu tetap terjaga. Jadi itu teman-teman, ya secara singkat saja sebenarnya beberapa alat yang bisa kita gunakan dalam proses audit sosial. Nah, ini yang terakhir teman-teman dari saya, gimana kemudian melakukan audit sosial tadi gitu. Nah, secara umum sebenarnya ada beberapa siap Bang Udin, semoga aman. Nah, ini teman-teman secara umum ada 5 tahapan ya kita melakukan proses audit sosial. Dari mulai misalnya penggalian informasi, gitu ya. Terus kemudian kita melakukan pemantauan, melakukan penilaian, evaluasi gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan tadi. Jadi kalau contoh yang di Lombok tadi ya, mereka tadi penggalian informasinya kemudian melakukan pendataan mereka mana siapa saja yang belum mendapatkan kartu keluarga misalnya tadi. Terus penilaiannya tadi juga dilakukan teman-teman, ternyata kenapa sih kemudian mereka nggak dapat akses terhadap kartu keluarga tersebut. Terus kemudian problemnya di mana, apa hambatannya di mana gitu ya. Apakah hanya karena warga emang kurang informasi terhadap cara membuat KK gitu ya, atau ada masalah yang lebih kompleks misalnya seperti itu. Nah, itu kita bawa teman-teman kita buat analisanya, kita buat laporan sederhananya gitu ya. Terus kemudian kita lakukan forum klarifikasi dan verifikasi dengan pejabat terkait atau pemberi layanan yang terkait. Itu kan dialognya ada tuh kemudian. Ternyata menurut pemerintah ini, tapi bukti di lapangan seperti ini. Nah, itu gunanya forum klarifikasi dan verifikasi tadi. Baru kemudian kita pulang, kita rangkum lagi, kita revisi lagi, kita benahi lagi temuan-temuannya. Baru kemudian dihasilkan dalam suatu bentuk laporan audit sosial yang kemudian kita advokasikan gitu teman-teman. Kita sampaikan kembali, bukan hanya ke pemberi layanan ya, tapi juga ke warga yang tadi ikutan. Karena mereka kan bersinggungan langsung dengan proses audit sosial tadi. Nah, terakhir teman-teman nggak hanya kita nyampaikan laporan, nggak hanya melakukan advokasi, tapi juga kemudian kita mantau terus progresnya. Apakah kemudian rekomendasi-rekomendasi kita itu dijalankan atau tidak, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dia suatu siklus yang never ending lah, nggak habis-habis. Dan ini penting. Jadi esensi publik yang terlibat bisa salah satu kita maknai dalam konteks audit sosial ini, teman-teman. Nah, kira-kira ini tadi teman-teman kalau mau agak dirincikan gitu ya. Jadi sebelum melakukan pengumpulan data itu kita juga tentu perlu untuk menginformasikan ke masyarakat, terutama masyarakat yang kemudian jadi pemantau ya teman-teman, bahwa problemnya di mana, masalahnya di mana, kemudian kita melakukan pembagian tugasnya seperti apa. Jadi memang bareng-bareng dari awal kira-kira seperti itu prosesnya. Terus dilakukan pencatatan hasilnya seperti apa, analisa, dan juga dilakukan ya bersama warga, diolah kembali datanya, lalu disampaikan tadi hasil temuan sementaranya ke publik yang berkaitan. Channelnya bisa banyak teman-teman, melakukan rembuk warga gitu ya, atau kalau di Lombok tadi contohnya mereka setiap Jumat habis Jumatan ngumpul tuh teman-teman di balai warga untuk ngobrolin soal hal ini misalnya seperti itu. Dan kemudian setelah itu tadi forum verifikasi dan pendapat tadi ya dengan badan-badan publik yang terkait.
Dan kemudian setelah itu membangun komitmen perbaikan. Itu sih teman-teman, memang terdengar mungkin klise dan sering teman-teman lakukan, tapi aku rasa ini jadi penting untuk kita perhatikan, ya, terutama mengenai bagaimana memastikan agar warga penerima manfaat tadi itu juga terlibat sejak awal dan seluruh proses audit sosial ini. Nah, yang pertama teman-teman yang perlu dilakukan adalah kita nentuin dulu objek dan juga pendekatan apa nih yang mau kita sasar. Objeknya ini bisa apa? Bisa ke suatu kebijakan, gitu ya, atau sebuah pelayanan, bentuk pelayanan, atau sebuah ini misalnya proyek pembangunan pemerintah atau program pemerintah. Jadi audit sosial itu dia baiknya gitu ya, yang efektif, yang baik tadi kalau kita merujuk di awal, dia itu sebenarnya spesifik teman-teman. Objeknya spesifik, indikatornya spesifik. Gitu. Jadi kalau sarannya kalau mau kita misalnya melakukan audit sosial terhadap satu pengadaan, ya dia spesifik saja pengadaan apa. Gitu. Jadi di satu sisi memudahkan kita sebagai pemantau, dan di saat bersamaan juga memudahkan proses kita melakukan tadi ya, advokasi tadi. Jadi ini pertama menentukan objek, yang kedua ini kita mau pendekatannya mau pakai yang kayak gimana. Apakah kita sektoral aja gitu ya? Ya udah kita di sektor-sektor ini aja, mau pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur misalnya, dan juga teritorial juga mau apa gitu teman-teman. Jadi nggak bisa semua. Sarannya tadi semakin fokus semakin baik kira-kira gitu. Atau kombinasi nih. Jadi apakah misalnya ya udah kita sektoral aja tapi kombinasi sama teritorial, misalnya pendidikan di wilayah pedesaan atau sektor kesehatan tapi di wilayah perkotaan aja. Jadi ini penting sebenarnya untuk membantu kita ke depannya dalam melakukan proses audit sosial. Nah, sebelum melakukan tadi juga selain objek dan pendekatan, ini juga pahami keadaan sekitar kita, teman-teman. Jadi kadang proses audit sosial yang tadi yang kita lakukan di Kupang misalnya, itu tidak serta-merta bisa direplikasi mentah-mentah di wilayah lain. Karena ini problemnya. Keadaan auditnya beda-beda, teman-teman. Ternyata situasi politik pemerintahannya beda. Ternyata misalnya partai yang dominan di dalam kabupaten tersebut beda, gitu ya. Ya tentu misalnya situasinya berbeda. Atau tadi nilai sosial budaya ternyata beda antar daerah. Kondisi ekonominya, para target audit sosial tadi, penerima manfaat juga ternyata beda. Jadi penting sebenarnya untuk memastikan kita punya gambaran utuh dulu terhadap situasi yang akan kita pantau seperti itu. Jadi memang sangat baik makanya kemudian melibatkan sejak awal penerima manfaat, karena mereka tahu persis lah keadaan sekitar seperti apa. Lalu juga analisa pemangku kepentingan, teman-teman. Siapa saja sebenarnya yang bisa kita libatkan jadi teman, atau justru siapa yang berpotensi jadi yang menghambat atau menolak proses ini, misalnya teman-teman. Itu perlu dipantau, perlu diidentifikasi karena bisa saja berbeda. Teman-teman yang sering advokasi pasti udah paham, udah sering melakukan ini, pemetaan ini ya. Bahkan sampai yang spesifik banget tuh. Misalnya ternyata tidak semua pemuka keagamaan itu bisa mendukung rencana kita. Ternyata ada yang berlawanan misalnya dan lain sebagainya. Dan juga perlu untuk identifikasi ini teman-teman kepentingannya sejauh apa, kepentingannya apa. Ya, sehingga kita bisa lebih yakin gitu mana yang mau kepentingan yang bisa kita ajak ngobrol, mana yang perlu pendekatan lain. Kira-kira seperti itu. Nah, baru kemudian dua bekal tadi teman-teman, kita udah tahu objeknya apa, kita udah tahu sektor mana yang mau kita sasar, kita udah paham situasi sosial politik kita seperti apa, baru kita masuk ke pemantauan sendiri. Nah ini saya cepat saja saya bisa bagikan teman-teman pasca ini, tapi pertama ya kita melakukan perencanaan dulu teman-teman. Kita nyusun rencana pemantauan berdasarkan tadi ya objek dan pendekatan yang memang teman-teman telah sepakati. Sektornya apa,
gitu ya. Misalnya kalau pelayan publik, nama pelayan publiknya apa, lalu kemudian tujuannya, targetnya, pelayan publiknya siapa. Jadi kalau teman-teman melihat secara sekilas tabel ini ya memang sudah dibuat spesifik gitu ya teman-teman. Jadi pelayan publiknya pasti siapa nih yang mau kita ajak dialog ke depan. Jadi udah sangat memang dirancang spesifik dan membantu nanti kita semua lebih mudah melakukan pemantauan. Terus misalnya kebutuhan datanya seperti apa, kegiatannya apa aja nih. Tadi ya, alat-alat tadi tuh jadi penting tuh untuk kita lihat lagi teman-teman. Apakah kita melakukan multi stakeholder forum? Apakah misalnya tadi kita ngelihat maklumat pelayanannya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu penting. Setelah kita udah punya bekal perencanaan teman-teman, ini hasilnya bisa kita catat hasil pemantauan yang kemudian tadi ya, titik kritis yang penting ini, titik kritis pemantauannya di mana, di sektor apa dan di dalam bagian apa gitu teman-teman. Jadi misalnya pembangunan sekolah misalnya ya, contohnya ya di mana nih yang perlu kita lebih banyak kasih perhatian, apakah di bagian anggarannya, apakah di bagian pengelolaannya misalnya, atau misalnya bahkan di bagian proses pengadaannya itu sendiri. Jadi itu yang kemudian itu membantu kita tuh dalam menyusun laporan pemantauan nanti. Tapi sebelum laporan tadi ini yang kedua adalah analisa temuan kita teman-teman. Jadi biasanya kemudian para auditor sosial gitu nanti mereka akan melakukan pembobotan, penilaian, scoring gitu teman-teman dari hasil pemantauan tadi. Apakah kemudian tadi misalnya biasa indikator ini teman-teman, apakah suatu kebijakan tadi pembangunan sekolah tadi itu relevan dengan ini ya tujuan dan juga kebutuhan warga. Apakah misalnya dia pembangunannya efektif? Apakah nih ya cara yang digunakan sesuai standar atau tidak? Apakah misalnya tadi dia secara kapasitasnya juga sesuai atau tidak? Yang ketiga misalnya efisien atau tidak sumber daya dalam melakukan tadi pembangunan sekolah, misalnya dia efisien atau tidak, maksimal atau tidak, sehingga tujuannya tercapai. Dan juga dari segi dampak nih teman-teman juga nggak kalah penting. Gimana kemudian dampak dari sebuah kebijakan tadi, pembangunan sekolah kemudian dampaknya seperti apa? Apakah sesuai dengan yang apakah positif gitu ya bagi warga atau sebaliknya. Jadi ini biasanya teman-teman yang kemudian kita lakukan dalam proses audit sosial khusus untuk penilaian dari pemantauan tadi. Setelah kita udah punya scoringnya gitu, oh ternyata nggak relevan, oh ternyata nggak efisien, atau ternyata efisien sih tapi harusnya bisa lebih efisien, misalnya seperti itu. Nah kita kemudian membubuhkannya dalam ini formulir penyampaian informasi mana-mana saja teman-teman, karena biasanya atau nggak jarang nggak semua hasil itu bisa kita keluarkan misalnya, atau misalnya ternyata kita sepakat gitu ya dalam diskusi kita, ya udah kita mau menyampaikan bagian-bagian yang punya titik kritis aja, yang penting-penting aja, atau yang mendesak-mendesak dulu aja. Jadi kemudian dituliskan dalam bentuk tabel temuan gitu ya teman-teman, terus kemudian kita susun dalam hal ini. Siapa sih yang penerima informasinya? Jadi jangan-jangan misalnya temuan A misalnya itu lebih cocok kita sampaikan ke warga aja deh. Tapi kita harus kreasikan ulang ketika kita mau menyampaikan ke badan publik misalnya. Jadi ternyata ada perbedaan begitu antara cara ngebungkus informasi ke warga sama ke pemerintah misalnya teman-teman. Jadi ini tabelnya akan membantu teman-teman untuk melakukan pemilahan informasi tadi. Nah, keempat, teman-teman udah punya hasilnya, udah punya laporannya gitu ya, udah punya temuannya, kita baru deh lakukan forum dengar pendapat. Jadi bisa tuh kita bikin atau menggagas satu forum pemangku kepentingan yang sebenarnya kegiatan itu teman kita nyampaikan hasil temuan kita, lalu kemudian mendapatkan feedback gitu ya, umpan balik. Nah ini biasanya ini teman-teman yang dilibatkan ada
kita sebagai pelaksana si audit sosial tadi. Terus ada juga beberapa panelis gitu teman-teman, yang pihak-pihak sebenarnya yang tidak secara langsung terlibat dalam proses penilaian, tapi penting untuk kita dapatkan pandangannya. Misalnya tadi pemuka masyarakat, gitu ya, ataupun akademisi, itu teman-teman, atau misalnya pengacara publik misalnya yang penting juga. Media juga jadi penting untuk menginformasikan temuan-temuan tersebut. Masyarakat luas juga kita buka aksesnya, dan tentu yang nggak kalah penting adalah tadi pejabat pemerintah terkait, terutama yang menjadi penanggung jawab proyek yang kita lakukan audit itu, teman-teman. Ini 5 kelompok minimal lah, gitu kira-kira yang perlu kita ikut sertakan dalam sebuah forum dengar pendapat. Nah, kemudian kita pasti ada diskusi, ada klarifikasi, ada denial juga pasti gitu ya misalnya. Tapi itu jadi penting karena dialognya berjalan. Nah, setelah itu kita hasil-hasil masukan, kemudian kita rancang lagi, kita bungkus lagi dalam sebuah laporan terbaru, baru kemudian kita melakukan advokasi, teman-teman. Kita susun rekomendasinya seperti apa, gitu kan, apakah ya udah batalin aja pembangunan sekolah tadi misalnya, atau ke depan ya buat informasi anggaran sekolah jadi lebih transparan dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah ini, teman-teman, kata kuncinya dia harus terorganisir, harus bareng-bareng, dan juga harus kolektif tadi, harus bareng-bareng juga. Jadi makanya tadi ada pembagian tugas, pembagian peran, dan juga tetap perlu melibatkan warga tadi dalam konteks advokasi. Nah, lalu kemudian advokasi ini penting agar tadi teman-teman kita nggak diabaikan rekomendasi-rekomendasi yang kita sudah sampaikan. Jadi pengawalannya itu akan terus berlanjut. Nah, jadi ini biasanya proses advokasinya, kita rencanain strategi seperti apa, kita ketemu sama warga penerima manfaat, termasuk pembagian peran tadi, teman-teman. Terus kita juga kolaborasi sama teman-teman jurnalis, misalnya tadi ya, agar mereka melakukan pemberitaan, penulisan, pembangunan wacana publik, misalnya seperti itu. Terus juga pressure ke pemerintah. Terus juga kita kalau misalnya bisa atau perlu, juga bisa bangun relasi ke anggota dewan, yang bisa tentu kita tadi ya, pemetaannya sudah di awal, ternyata ada anggota dewan dari partai ini yang bisa kita kerja sama. Nah, ini fungsinya, teman-teman. Bisa jadi salah satu rekan kita ya dalam proses advokasi. Dan juga kalau dibutuhkan ya tadi, ternyata banyak temuan-temuan baru selama proses ini, ya kita bisa lakukan investigasi lanjutkan jika dibutuhkan. Jadi itu teman-teman rangkaian 5 rangkaian umum ya, 5 tahapan umum dari sebuah proses audit sosial. Nah, ini biasanya kemudian kita sampaikan dalam bentuk tabel tadi, strateginya seperti apa, situasinya seperti apa, aktor utama yang bisa kita libatkan siapa aja, dan lain-lain. Kira-kira itu, teman-teman, secara singkat sumbang saran saya ya, dalam konteks audit sosial tadi, yang selama ini sebenarnya berangkat dari pengalaman kami di TI dalam melakukan proses audit sosial. Saya rasa itu teman-teman sebagai awalan, silakan